Saya sakit, bawa ke rumah sakit. Kenapa tidak ada yang menolongnya? Kakak, mari kita lihat. Apa yang mau dilihat? Kamu tidak punya moral sosial. Kakak kita tidak bisa ikut campur. Banyak orang yang difitnah oleh orang tua. Saya pikir kita harus menghubungi polisi. Syukurlah kamu di media. Paman? Paman, kamu baik-baik saja. Minum air, Paman. Halo, apakah ini 120? Oke, datang cepat. Oke. Ini airnya, Paman. Terima kasih, anakku. Saya akan segera sampai. Xiao He. Terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak, saya sudah meninggal di jalan. Ini hanya bantuan kecil. Paman, kamu terlalu berpikir. Saya ada urusan lain nanti. Hei Xiao He. Kamu tidak bisa pergi. Saya akan menyuruh anak saya berterima kasih dengan benar nanti. Saya tidak bisa pergi sekarang meskipun saya ingin. Ya. Hari ini saya mendapat pelajaran. Memang benar tidak ada yang lebih penting dari kesehatan. Dan tidak ada apa-apa tanpa uang. Saya hanya membawa lebih dari 200 yuan hari ini. Dan rumah sakit tidak menerima Alipay. Saya punya KTP dan surat izin kerja di rumah sakit. Sebelum kamu menelepon, saya takut kamu tidak bisa menghubungi anakmu. Saya sudah meminta seseorang untuk membayar tagihan. Tapi jika anakmu bisa datang, itu tidak perlu. Oh Xiao He, kamu bilang. Kamu sudah melakukan begitu banyak. Kamu membayar di muka dan menemukan seseorang. Saya merasa sangat menyesal untukmu. Hei, kamu menelepon seseorang. Apakah itu pacarmu? Oh, itu saudara perempuanku. Oh, saudara perempuanmu. Itu bagus, itu bagus. Terutama ketika Anda mengambil uang saya. Bagus Anda tidak memiliki pacar. Merepotkan jika tidak mempunyai pacar. Tunggu anak saya sampai. Anak laki-laki saya adalah orang yang sopan. Anda adalah usia yang sama. Dan Anda pasti akan menjadi teman yang baik. Yes. Hei. Hei. Ini adik saya. Oh, oke. Pak harap beristirahat terlebih dahulu. Ada kata saya dengan adikku. Ketika anak laki-laki Anda datang. Saya akan menyerahkan prosedur dan bahan terkait kepada dia. Hei, ayo. Hei, Apa? di mana uangnya? Bisakah Anda tidak segera? Manjakan saya sebagai ban. Tentu saja Anda bukan ban. Anda seperti ATM di hatiku. Atau telepon genggam? Siapa lagi yang bisa saya andalkan di dunia ini? Saya tahu. GK Adagan, apakah 2 potong cukup? Anda free malam ini? Tidak serius. Hanya membicarakan tentang hal antara Lin Youyang dan Fang Miao. Berapa kali Anda mengubah kembali Anda pada saya tanpa alasan? Dan berapa kali Anda menulis saya? Apa yang saya katakan? Saya sangat suka hati. Saya tidak peduli sama sekali. Tanpa saya. Dengan teori of? Anda akan gagal 100 kali, tetapi saya selalu berpikir itu. Kalau masalah saya gak tahu gan soalnya tem. Bukan soalnya sisterhood. Cukup. Anda harus melakukan sesuatu yang baik untuk mengimbangi. SIS ini membantu memperbaiki budidaya pribadi. Selain itu, Anda adalah gadis yang cantik. Anda akan merusak dengan lingkungan kerja yang buruk. Bisakah Anda berhenti slandering profesi saya? Aku cuma minta kamu untuk ambil tanggung jawab dulu. Keluarga bakal bayar kamu balik pas mereka datang. Selain itu, aku gak bakal halangin kamu. Kamu kerja di sana. Mungkin perusahaan bakal bangkrut lebih cepat sama kamu. Maksud kamu apa? Apakah Li Dua nanya-nanya soal hubungan kita akhir-akhir ini? Kamu bilang apa? Kita saudara di game. Terus nanya kenapa kita gak punya marga yang sama. Kamu bilang apa? Aku bilang yang sebenarnya. Marga ayah kita yo. Ayahku ayahmu. Oke, ayahku. Marga ayahku yo. Marga ibumu hi. Setelah mereka cerai, kamu ambil marga ibumu. Kita biasanya hidup masing-masing. Kita cuma main di rumah nenek kakek pas liburan musim dingin dan panas. Terus kamu bilang apa lagi?
Apalagi yang bisa kita bilang? Kamu bilang kamu dan ayahku gak bakal ketemu lagi. Dan jangan sebarkan skandal keluarga. Gimana aku bisa bilang gitu? Hei, apa kalian berdua pernah ada sesuatu? Aku nanya Li Duan, dia juga gak bilang ke aku. Dia suruh aku nanya kamu. Apa hubungan kita berdua? Bukannya aku udah bilang ke kamu sebelumnya? Dia cuma temennya sahabatku. Beneran? Ah? Kak, aku ada satu pertanyaan lagi. Pas kamu jadi wartawan media, di konferensi pers reunion agensi kita, kamu berantem sama reunion Mazda. Jelas banget. Aku mau nanya kamu, di belakang layar, apa kamu pernah ngehack aku? Maksud kamu nanya gini apa? Akhir-akhir ini ada akun publik yang diam-diam fitnah aku. Aku pikir, kenapa gak bilang aja terang-terangan? Tidak masalah. Sangat membosankan melakukan ini di belakang layar. Benar kan? Ya. Benar-benar bukan kamu. Kamu sekarang adalah ahli putus cinta. Kamu adalah pesaing langsung kami. Tentu saja jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu agen reuni kami ke rekan-rekan saya. Adik saya adalah ahli putus cinta. Namun, beberapa dari mereka sudah mencurigai kamu, mengatakan bahwa kamu adalah orang di balik akun resmi itu. Mereka semua membicarakan saya dalam kata-kata mereka. Saya merasa bersalah ketika mendengarnya. Kamu bilang baru-baru ini Profesor Nai sedang menyelidikinya. Jika itu kamu, maksudku bagaimana jika? Jika itu kamu dan Li Duan tahu hubungan kita, bagaimana saya bisa bekerja di kantor ginekologi? Hei. Oke, jangan khawatir. Tidakkah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Mengapa kamu tidak mengirim saya? Siapa yang mengirim kamu? Saya akan membayar biayanya. Maka saya akan pergi denganmu. Ayah. Betapa khawatirnya semua orang tentangmu. Saya sedang bekerja. Saya mendapat telepon dan buru-buru ke rumah sakit. Saya sudah sibuk hari ini. Jika saya mengambil cuti, saya akan kehilangan hadiah kehadiran penuh saya. Kamu bilang saya. Berapa banyak uang yang akan saya rugi? Saya mengganti pakaian saya ketika keluar hari ini. Saya tidak membawa apa-apa. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya hanya terpeliset Kaitana. Yah. Untungnya gadis yang menyelamatkan saya. Dia punya pengalaman. Dia melihat bahwa itu tidak baik. Dia segera membantu saya menemukan nitrogliserin. Kebetulan dekat dengan tempat kerjanya. Dan mendapat botol dari pemimpin mereka. Jika tidak, jika ambulans datang, pasti sudah terlambat. Ya. Betapa berbahayanya. Ya, aku bahkan tak bisa membayangkan akibatnya. Benar sekali. Nyaris saja kejadian hampir mati. Tunggu sebentar. Cewek yang menyelamatkanku. Kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Ayam. Jangan khawatir soal itu. Dia menyelamatkan nyawamu. Dia adalah pahlawan keluarga kita semua. Kita tidak boleh memperlakukannya dengan tidak adil. Jangan cemas. Yang paling penting adalah cewek ini benar-benar baik. Baik hati. Dia cantik. Dan murah hati. Dia cekatan dan tegas. Oke ayah. Bisakah kamu tidak mencemaskan urusanku? Saat kamu pergi ke pasar, aku bisa menemukan calon menantumu meski hanya beli tahu. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kamu cuma tahu kerja. Apa kamu tidak baca ringkasan di koran? Anak-anak pasca 90-an semua sudah menikah. Kamu lahir tahun 80-an masih berkeliaran. Kalau kamu bawa pulang satu lebih awal, aku tidak akan cemas. Ayah, zaman sudah berbeda. Dan usia rata-rata pernikahan juga berbeda. Usia rata-rata pernikahan di kota-kota besar lebih dari 30. Kamu ini kaisar yang tidak merasa panik. Kaisar saja cemas. Mau apel? Bawakan kemari. Tidak. Kamu kasih aku. Biarkan aku lihat ini. Bawakan kemari dan biarkan aku lihat. Tidak. Bawakan kemari. Kasih aku. Hei. Ini mangkuk ayam kecil. Aku mengerti. Hei, kamu terkena serangan jantung. Kamu bilang kamu ditipu lagi kan? Tidak. Ya Tuhan. Bagaimana bisa kamu tertipu? Lihatlah mangkuk ayam Dusie ini. Penampilannya benar. Dan warnanya tepat. Dan tanda tangannya benar. Penilaian ahli itu salah. Ahli itu bermasalah. Aku akan menemui Komite Penilaian Peninggalan Budaya Nasional untuk meminta penilaian ulang. Jika asli,
Itu bisa dijual dengan harga 280 juta dolar HK. Ayah bangun. Bangun 280 juta. Kamu bisa mendapatkannya dengan beberapa ribu yuan untuk mendapatkannya. Gunakan otakmu. Ini yang tidak kamu pahami sebagai orang awam. Ini yang tidak kamu mengerti. Ini bukan seperti membeli sayuran di pasar. Kamu bisa pergi ke 8 tempat dan mendapatkan harga yang sama. Di industri ini, itu tergantung pada penglihatanmu. Penglihatan Hei. Dengan penglihatan yang baik kamu bisa menemukan barang murah. Hei dulu ketika aku di museum. Hei kamu. Aku belum selesai. Bagian administrasi museum. Departemen administrasi juga termasuk dalam museum. Aku telah melihat semua jenis orang penting. Jenis peninggalan budaya apa yang belum aku lihat? Bisakah penglihatan kami dibandingkan dengan orang biasa? Kamu. Hei. Kamu tahu San yang pensiun bersamaku waktu itu? Salah satu temannya ada di garasi ini. Melihat guci besar untuk uang receh. Hei itu guci ukir besar dari Kilending. Dia menjualnya dengan cepat. Dan menghasilkan jutaan. Hei hei hei. Kamu tahu apa artinya mengatakan hal yang aneh? Jangan terus menyebut teman San. Kamu tidak tahu orang itu. Kalau mau kasih contoh bicaralah tentang teman-temanmu. Sudah mencapai sesuatu. Kamu masih suka cari barang murah. Kamu sudah ambil semua uang di keluarga. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Kamu beli barang rongsokan ini, pakai uang pensiunmu. Aku harus tutupi kerugianmu. Gimana aku bisa cari uang buat nikahin kamu? Oh. Aku masih khawatir. Oh ayah. Ada APA, kamu dapat barang murah. Air tuang air. Aku ambil air. Aku tuang air buat kamu. Ya. Jangan khawatir ayah. Aku ambil air sekarang juga. UPS. Cepat tuang air. Tunggu sebentar. Segera datang. Ayo tuang air. Hei jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu ngapain? Aku sudah bayar. Xiaohe sudah kembali. Ini anakku. Ini penyelamatku. Itu kamu. Kalian kenal? Enggak juga. Kita pernah ketemu. Paman kita nggak kenal dekat. Kamu harus cepat berterima kasih padanya. Terima kasih ayahku. Terima kasih padamu. Apa kamu ngebully aku karena aku nggak bisa pesan makanan? Kamu bisa habisin semua makanan ini. Jangan pelit, oke. Kali ini aku yang bayar. Kamu bayar lain kali. Nggak, tolong. Mari kita makan sambil jalan. Dan kamu takut sama aku. Ya, aku takut sama kamu. Kenapa? Momo. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Apa kamu mengikutiku? Oh benar? Aku makan malam dengan pamanmu. Haha. Ya silakan lanjutkan. Paman. Aku pernah melihatmu sebelumnya, Paman. Aku Li Duan. Haha. Kamu Lia? Hahaha. Aku dengar Momo kita. Sekarang bekerja denganmu ya? Ya, dia bekerja denganku. Kalau begitu mari makan bersama. Apakah kamu keberatan? Tidak, aku tidak keberatan. Pelayan bawakan satu steak lagi. Oh tidak. Bisakah kita menghabiskan semua hidangan ini? Siapa yang akan membayar? Oh, aku yang bayar.
Oh, keponakanku Momo. Dia memujimu banyak di depanku. Dia bilang kamu adalah bakat muda, dan menjalankan perusahaan dengan baik, dan memiliki reputasi yang baik di internet ya? Paman, kamu terlalu memujiku. Sebenarnya itu hanya sekelompok anak muda yang bermain-main. Tidak ada apa-apa. Tidak baik bagi anak muda untuk terlalu rendah hati. Berapa banyak orang di perusahaanmu? Di mana lokasinya? Ayah, bos mengajakku makan malam ya. Kamu seperti seorang hakim. Apa maksudmu? Apa aku terlalu serius? Ah. Hahaha. Li, aku hanya bicara begitu saja. Jangan dipikirkan, aku mau bersulang untukmu. Hei, Oh. kamu bisa minum. Kamu sering bersosialisasikan. Tidak juga. Paman, kami biasanya hanya minum dengan rekan kerja. Kadang-kadang dengan rekan kerja. Hanya pergi keluar dengan rekan kerja sesekali. Tidak apa-apa saat minum. Kamu harus tahu batas. Pria bekerja di luar untuk menafkahi keluarga. Menghibur juga bagian dari itu. Tapi beberapa orang tidak bisa menahan diri saat minum. Mereka mabuk dan bingung, dan membuat kekacauan di rumah. Lihat. Mereka tidak menghargai istri dan keluarga mereka. Orang seperti itu, aku tidak suka mereka. Bahkan jika dia sukses dalam karirnya, kan? Dia tetap pecundang. Hei. Xiao Liam. Apakah menurutmu, apa yang dikatakan paman masuk akal? Sangat benar. Paman, kata-katamu benar-benar benar. Paman itu tadi sedikit terbawa suasana. Aku akan menggaruknya. Pada akhir pekan kamu bisa menemaniku makan sesuatu. Hei, hati-hati. Ah. Bagaimana kamu bisa menjadi ayah seperti ini? Kamu bahkan tidak menyapa. Kamu hanya duduk di sini dan kamu langsung mulai minum. Kamu bahkan memaksanya untuk minum dan bahkan mengajarinya. Apa maksudmu? Di mana hubungan kalian berdua? Apa? Pemuda ini. Dia baik-baik saja. Dia hanya sedikit membosankan. Kita masih bisa mengamati. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kami hanya bos dan karyawan, oke? Mungkinkah dia tidak tertarik padamu? Pergi. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada ayahmu? Jadi bagaimana seharusnya aku berbicara denganmu? Oh mau. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku bahkan tidak menemani bibi dan pamamu. Terima kasih, Laoyo. Oke, aku mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Apa kamu cuma pergi begitu saja? Aku tidak pergi menunggu kamu memarahiku. Tolong bayar tagihannya. Paman. Ayo pergi makanlah lebih banyak. Silakan menikmati makanannya. Aku akan menemani bibi dan pamannya. Kalian bisa pulang setelah makan. Aku pergi. Xiao Li. Apakah perusahaan punya izin usaha? Ayah sudah selesai? Oke. Kalau belum, kamu harus mengurusnya. Kami tidak melakukan hal-hal ilegal. Makanlah pelan-pelan. Aku pergi dulu. Itu. Ayahmu cukup menarik. Ah. Ayah, aku perlu menyerahkan kepada reporter He. Berhenti di situ. Apa yang perlu kamu serahkan? Hanya biaya pengobatan. Omong kosong. Kamu bisa menyerahkan uangnya. Bisakah kamu menyerahkan perasaannya? Dia menyelamatkan nyawa ayahmu. Lihat penampilanmu saat bertemu dengannya tadi. Hidungmu bukan hidungmu, dan kamu sangat kasar. Sekarang kamu tidak membutuhkannya. Kamu hanya Mina Kirk Miracle. Anak kamu biasanya tidak seperti ini.
Tidak. Katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengannya? Oke, aku akan memberitahumu. Kami hanya punya beberapa masalah terkait pekerjaan. Hanya sedikit. Aku tidak punya konflik langsung dengannya. Mungkin itu konflik dengan Li Duan. Itu bahkan lebih tidak pantas. Aku tidak peduli. Bagaimanapun hubungan kerja kamu, Zhengqian bawa ke kami. Jaga itu terpisah. Kamu dengar itu Xiao Feng? Xiao He. Xiao Feng. Paman kamu memanggilku. Hei hei hei. Kemarilah kemarilah. Xiao He. Istriku meninggal sejak dulu. Aku sudah tinggal dengan anakku selama bertahun-tahun. Kami tidak seperti ayah dan anak tapi seperti saudara. Dia orang baik. Meskipun kadang dia terlalu banyak bicara. Tapi sebenarnya dia sederhana. Kekurangan terbesarnya. Dia dingin di luar tapi hangat di dalam. Itu benar. Kamu akan tahu kalau sudah mengenalnya. Mendengar tentang keadaanku. Dia sangat cemas. Dia tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Aku harus mengatakan ini untuknya. Baru saja. Dia secara aktif memberitahuku. Dia bilang rasa terima kasihnya padaku. Tidak bisa diungkapkan dengan beberapa kata. Aku juga menjelaskan padanya. Aku bilang Xiao He. Dia orang yang dermawan. Aku bisa mengerti. Kita punya waktu lama untuk bersama. Kalian berdua masih muda. Berkomunikasi lebih banyak. Tambahkan WeChat. Keluarkan HPMU. Scan. Lari. Ayahku hanya terlalu antusias. Jangan dipikirkan. Jangan bilang apa-apa, kamu sudah transfer uang padaku. Lagi pula aku tidak melakukannya untuk membantumu. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Bagaimana kalau dia tanya kamu? Bilang saja kita sudah jadi teman baik. Aku akan menutupi untukmu. Ada pil di meja samping tempat tidur. Minum 1 jam 6 sore dan jam 9 malam. Ingatkan dia untuk tidak lupa. Dokter bilang, tidak ada yang serius. Dia bisa pulang dalam 2 hari. Tunggu. Apakah kamu yang terus menyerang akun resmi kami? Tentu saja. Aku tahu itu kamu. Kenapa baru tahu? Aku sudah bilang sejak kejadian Pang Wei. Aku menentangmu. Levelmu sebagai master komposit terlalu buruk. Kami berbeda denganmu. Kami harus punya bukti. Sebenarnya semua orang di kantor menebak itu kamu. Hanya Li Duan yang terus menekannya. Dia mencoba menghentikan kami membicarakannya. Kami sangat marah, sampai kami bersikeras untuk menyelidiki. Baru terungkap siang ini. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Hei, aku tanya kamu. Kenapa kamu selalu punya dendam terhadap kami? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya menargetkan 1 orang Li Duan. Tapi yang terluka adalah kami semua. Kami bekerja keras. Dan kami tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu menyerang kami diam-diam di internet dari waktu ke waktu. Menurutmu itu adil? Berhenti. Apa maksudmu? Aku baru saja menyelamatkan ayahmu. Kamu sekarang menggunakan ayahmu untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada penyelamat. Untuk berteriak padaku. Apakah ini cara unikmu untuk mengungkapkan rasa terima kasih? Oke, maaf. Hanya maaf? Aku mengakui bahwa aku mengatakan itu. Bagaimanapun juga, aku harus membalasmu. Aku tidak akan ingkar janji. Kamu bisa menyimpan rasa terima kasih itu di sakumu. Aku tidak peduli. Hei wartawan baik. Dengarkan aku. Rasa terima kasihku padamu tulus. Sejujurnya baik masalah Fang Miao terakhir kali. Atau kali ini, kamu menyelamatkan ayahku. Aku tidak berpikir kamu adalah tipe orang yang tidak masuk akal. Kamu itu seorang manusia. Kamu itu orang baik. Maka aku semakin bingung. Mengapa kamu selalu ada masalah dengan kami? Pasti ada alasan. Beritahu aku alasannya. Apakah mukamu lebih lebar daripada orang lain?
Kamu tanya aku akan memberitahumu. Aku punya utang padamu. Apa kamu melakukan sesuatu yang memalukan? Apa katamu barusan? Kamu tidak berani mengatakannya. Hanya ada satu kemungkinan. Agresi pasif. Gangguan kepribadian. Salah satu dari gangguan kepribadian. Pasien keras kepala. Dan pernah dengan amarah dan ketidakpuasan. Tapi mereka tidak secara langsung mengekspresikan emosi negatif. Mereka tampak pengertian dan suka membantu. Dan suka membantu. Mereka akan bersikap setengah hati menunda-nunda atau bahkan menyerang secara diam-diam. Untuk mencari keseimbangan dalam hati mereka yang sempit. Ulangi lagi. Kalau bukan seperti ini, mengapa kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu salah satu dari kami? Apa kamu akan percaya padaku? Jangan bicara begitu. Izinkan aku memberitahumu. Aku selalu mendukung yang benar daripada yang salah. Jika kamu benar, mengapa aku tidak percaya padamu? Kita sedang ngobrol dengan baik-baik. Setan. Dia itu setan. Hei kakaknya. Setan. Aku sangat marah. Li Duan adalah teman baikmu. Kamu sendiri yang baru saja bilang itu. Kamu tidak bisa secerewet ini. Aku akan pergi menemukannya. Apa? Aku akan memberinya pelajaran. Aku kasih tahu ya, baru tahu Senin kemarin. Kita kan sudah berteman bertahun-tahun. Tapi aku nggak tahu sifat aslinya. Kok dia bisa sejahat itu sih? Kamu bisa aja nih Senin kemarin. Kamu memang baik hati banget. Kalau aku sih, mungkin aku bakal ngelakuin hal gila. Jangan sungkan sama aku hanya karena aku nolong bapakmu. Lagian, kalau kamu yang nolong bapakku, bahkan kalau aku dengar di jalan, aku juga pasti bakal belain kamu. Lau Bao. Kamu itu orang yang penuh semangat. Aku apresiasi jiwa kesatria kamu. Tapi jangan gegabah. Lagi pula ini juga urusan pribadi antara aku sama Li Duan. Dan aku nggak mau ada yang ikut campur. Aku masih keras kepala. Aku harus bantu kamu karena dua alasan itu. Kamu yang bilang. Jangan nyesel ya. Satu kata satu perbuatan. Aku kesel banget. Nggak nyangka Li Duan ternyata orangnya kayak gitu. Munafik. Ayo buruan. Aku tahu. Aku kesel banget. Hai sang ITU orang pisuk jangan tayambel. Enggak, aku makan. Bapak menurut bapak kita kayak bapak dan anak enggak sih? Kenapa enggak? Kamu itu boros. Aku hemat kamu boros. Aku selalu khawatir sama kamu. Aku ambil ya. Iya. Gimana nanti sama Xiaohe? Mengikuti saran bapak. Kita udah jadi teman baik. Tapi aku belum lihat dia datang ke sini. Bapak bingung atau gimana? Aku kenapa? Dia ngutang apa sama kita? Aku udah nolong nyawa kamu tapi kamu malah anggap aku sebagai anak angkat. Dia hanya pulang 2 kali setahun. Dan kembali untuk mengunjungimu. Kurasa tidak. Apakah aku seselaras itu? Tapi dia bilang akan mengunjungiku kalau dia punya waktu luang. Aku takut kamu lupa akan kebaikannya. Oh ayah. Aku takkan melupakan. Aku cuma ingin membuatmu merasa tenang. Baiklah. Kami sering berkomunikasi akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Itu lebih seperti gayamu. Jangan khawatir. Pergilah. Di mana cangkir berlian milikku? Ayah. Jangan khawatir. Aku tak mungkin membuang harta bernilai ratusan juta ini. Hahaha baguslah. Menurutku dalam kehidupan sehari-hari, kamu tidak berniat menggunakannya. Dan jangan menyia-nyiakannya. Bawa pulang dan berikan pada ibuku. Tunggu sebentar. Wow. Kakakku sudah di sini.
Biar ku perkenalkan asisten saya Yu Guang. Kalian pasti sudah bertemu dengannya di Super Theater sebelumnya. Hai semua. Senang sekali kalian bisa datang. Aku pikir kalian tidak akan datang hari ini. Aku harus menciummu. Biar ku perkenalkan dia pada kalian. Ini kakakku Hizui. Sejak kecil, aku selalu mengidolakan kakakku. Jadi dalam hal ini, aku benar-benar bisa memahami Lisa. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika suatu hari kamu terkena penyakit terminal. Betapa sedihnya aku nanti. Bisakah kamu mendoakan sesuatu yang baik untukku? Hanya yang baik saja. Semua orang sudah di sini. Kali ini, semua orang sadar akan hal itu. Pekerjaan kita, fokus, adalah untuk mencocokkan hubungan antara Fang Miao dan Lin Youya. Ini tantangan besar. Tapi saya sangat terhormat. Saya telah mengundang MS Hizui untuk menjadi konsultan khusus kami. Saya harap kerjasama ini akan sempurna. Tepuk tangan dan dorongan. Wahai dermawan saya, Anda dan saudari saya adalah idola di masa yang berbeda. Saya pikir jika kalian berdua bergabung, pasti akan sukses. Saya tidak terlalu menantikan ini. Tapi karena saya sudah di sini, saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya akan bersulang untuk semua orang atas nama Fang Miao. Saya harap pekerjaan tim Anda kali ini tidak akan seperti sebelumnya, membuat diri kita konyol dan penuh kekurangan. Hari ini jarang kita berkumpul. Dan memesan begitu banyak hidangan lezat. Mari kita mabuk ya. Baiklah, mari kita minum. Mari kita makan cepat. Hidangannya mulai dingin. Mari kita bersulang dulu. Ayo mari kita minum satu. Mari kita minum satu. Mari kita bekerja sama dengan baik. Saya datang sendiri. Mari kita minum satu. 3 orang datang, 4 orang datang, 5 orang datang. Benar atau berani? Saya ingin bermain benar atau berani. Seni bela diri yang kejam. Wow. Aduh. Yu Guang, kamu kalah. Lao Bao Pelen. Benar atau berani? Pilih satu. Benar atau berani? Benar atau berani? Saya pilih berani. Benar atau berani? Apa yang perlu ditakutkan? Benar atau berani? Saya tidak punya, jadi saya pilih berani. UPS. Oh, ini bagus. Ini bagus. Harapan. Kasih aku satu. Aku mikirin weekend pas mikirin Senin. Apa? Hei, aku nggak punya bakat di hari Senin. Aku bakal mabuk. Aku pergi dari gerbang timur ke kota barat. Pohon-pohonnya tinggi dan tegak. Dari selatan datang seorang gadis muda dengan keranjang untuk memetik pir. Dia memetik 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia memetik 7 jenis buah dari satu pohon. Buah-buahannya pipih, jeruk keprok, kesemek, plum, kastanya, pir. Oke. Low lambat bro. Truth or dare? Dare. Siapa lo? Bro, lo ngapain? Lo lihat siapa? Go. Jangan lihat. Makan. Ahaha. Truth or dare? Truth or dare? Oke, ceritain hal paling romantis yang pernah terjadi sama lo. Aku lupa. Lo nggak bisa lupa. Jangan curang.
Lo udah bersumpah jadi cerita cepat. Hah? Tahun kedua. Malam itu, aku baru aja dapat nilai akhir. Nilai. Itu satu-satunya kali aku gagal di satu mata kuliah. Jadi aku sangat-sangat-sangat sedih. Aku nggak mau pulang. Atau balik ke asrama. Ada yang bilang sama aku, ayo kabur dari rumah. Jadi aku ikut orang itu. Ke gunung tertinggi di kota. Di atasnya ada gazebo kecil. Ada angin sejuk di malam hari. Dan melati ada di mana-mana. Dengan aroma yang sangat ringan. Orang itu dan saya menonton bulan di pavilion. Bulannya sangat bulat. Tapi ada awan tebal di sekitarnya. Dan kami bahkan tidak bisa melihat bintang-bintang. Saya berteriak ke bulan. 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 Segera setelah saya berteriak. Klik. Bulan tertutup oleh awan gelap. Hahaha. Kemudian hujan deras mulai turun. Pavilion yang rusak itu bocor. Kami semua basah kuyup. Kemudian orang itu memeluk saya. Dingin. Tapi tubuhnya hangat. Dia berkata, lihat. Bulan bersamamu, menangis bersama. Begitulah dia menghibur saya. Lalu, Kemudian, kami tinggal di puncak gunung semalaman. Sampai hujan berhenti ketika hampir subuh. Tahukah kamu betapa indahnya? Betapa indahnya sinar matahari pertama di puncak gunung. Saya akan mengingatnya seumur hidup saya. Jadi mengapa kamu putus dengan pria itu kemudian? Karena dia adalah siswa yang luar biasa. Orang tuanya tidak mengizinkannya berkencan selama kuliah. Jadi setiap kali orang tuanya menelepon, dia harus berpura-pura sendiri. Saya duduk tepat di depannya. Dia harus bermain udara dengan saya. Tahukah kamu apa yang paling lucu? Hal yang paling lucu adalah pacar saya yang buruk. Ibu saya sangat menyukainya. Bahkan pada saat itu, ibu saya bahkan bertanya padanya, apakah dia akan merawat saya? Dan apakah dia bisa bertemu orang tuanya? Ada pria seperti itu di dunia ini. Untungnya dia bukan teman saya. Kalau tidak saya akan memukulnya. Ini kesalahan saya. Awalnya itu adalah hal yang paling romantis. Lihat, tapi aku mengubahnya menjadi hal yang menyedihkan. Oh, aku akan menghukum diriku sendiri. Teman-teman, aku tidak bisa bertahan lagi. Kalian lanjut saja, aku agak ngantuk. Aku duluan ya. Kamu pergi? Kamu bosnya, kamu yang putuskan. Sekarang bukan jam kerja. Aku belum pernah sebahagia ini sejak kembali ke Cina. Aku akan menemanimu sebentar lagi.
Pergi. Dewi. Aku pergi. Pulang. Dah. Aku pikir si dermawan itu benar. Hidup itu seperti gelombang yang datang silih berganti. Apa yang bisa kita lakukan adalah melewati pasang surut bersama. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke. Kamu ngapain? Ada apa? Wah, berat. Pergi Aku mengantar Yuezi pulang. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Hei, diam di situ. Wah, mulia sekali hari ini ya. Aku tidak terbiasa kamu tidak bersaing denganku. Jangan takut aku akan mengambil keuntungan darimu. Bahkan jika kamu punya 800 nyali, cepat pergi. Hahaha, biar aku beritahu. Yezi. Dengarkan. Ya. Ada serigala di sekitar. Hati-hati. Kamu dengar aku? Biar aku beritahu. Kalau kamu dalam bahaya, telepon aku. Atau langsung telepon polisi di 110. Ingat semua jurus bela diri. Cepat. Hei istri. Kenapa kamu tidak pergi? Apa yang terjadi? Ayo hilangkan kekerasan dan ketidakadilan. Bersulang. Katakan di mana rumahmu. Katakan alamat rumah dan nomor teleponmu. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang salah? Ayo pergi. Hei, kemarilah. Ayo, ini ambil tiketnya. Kenapa kamu minum? Apa? Kamu sangat mabuk. Apa yang salah? Pegang aku. Aku memegangmu. Aku akan mengantarmu pulang. Hei nakal. Aku suka kamu. Semua orang suka aku. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Jangan minum terlalu banyak lain kali. Biarkan aku yang bayar. Biarkan aku yang melakukannya. Lihat kamu mabuk. Tidak apa-apa. Apa yang pas? Kamu memerah seperti kepiting besar. Kami sudah bermain bersama sejak kecil. Tahu toleransi alkohol. Siapa? Kenapa kamu? Kenapa kamu minum terlalu banyak? Kamu senang. Pulanglah. Aku bilang pulanglah. Orang tua itu sudah keluar dari rumah sakit. Habiskan lebih banyak waktu dengannya. Aku akan mengantarmu pulang. Lepaskan, biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Tidak apa-apa. Ayo sentuh. Jangan bergerak. Duduk dulu, kamu gila. Duduk dan tidur siang. Kenapa kamu meletakkannya di tanah? Ah. Aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu mabuk ya? Hari ini, aku akan mengajarkanmu bagaimana menjadi pria sejati. Kamu kenapa sih? Oh, profesor. Pergi sana. Kamu gila ya? Aku tidak gila. Kamu yang gila. Li Duan. Bagaimana perlakuan gadis itu padamu? Dan bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu sok suci saat rapat. Berbicara ini itu. Tapi kamu melakukan hal seperti ini. Maksudmu apa? Kita harus menepuk dada. Dan bertanya pada nuranimu. Kamu pura-pura jomblo saat pacaran dengan seorang gadis. Ibunya. Siapa bilang ibunya meninggal? Ingin bertemu denganmu sebelum meninggal, tapi kamu tidak muncul. Kamu manusia apa bukan? Kamu ngomong apa sih? Ibu siapa yang meninggal? Jangan pura-pura bodoh denganku. Jangan berpura-pura jadi serigala. Aku beritahu kamu, apa yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang seperti ini. Jangan sakiti orang tua, itu yang paling dasar. Saat Ibu You Yi memohon padamu, kamu tidak setuju. Membosankan. Tentang hubunganmu dengan Yoyi, apa pendapat orang tuamu? Bisakah kamu mengatur aku untuk makan bersama mereka? Cari tempat untuk tante mentraktirmu. Atau kamu bisa datang ke rumahku. Ayo lulus tante. Tapi aku punya situasi khusus. Bukan setelah pertimbangan matang. Dia tidak akan mengatakan itu. Anggap saja sebagai bantuanku.
Oh, jangan pergi. Kembali minum dulu sebelum pergi. Oke. Anggur. Bersulang. Ini masalah hidup dan mati Li Duan. Membosankan. Bajingan. Kamu sudah bicara dengan kakak perempuan dan kemudian kakak perempuan. Kamu adalah Jia Baoyu. Aku tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Boleh aku tanya satu hal? Jauhi gadis itu. Aku akan menyeberangi gunung dan lautan untukmu. Aku ingin menghabiskan musim dingin bersamamu. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih sangat membenciku dan membenciku. Kamu melebih-lebihkan posisimu di hatiku. Kamu transparan bagiku. Aku tidak pernah berhutang apapun padamu. Baik di masa lalu, apalagi sekarang. Ini masalah hidup. Li Duan. Kamu bahkan belum meminta maaf selama bertahun-tahun. Jika aku baik-baik saja dengan gadis itu, hanya aku dan gadis itu yang bermasalah. Bukankah kamu bilang begitu? Masa lalu kita sudah berakhir. Kenapa kamu memukulku? Kenapa kamu memukulku? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu tahu? Aku belum minum sebanyak ini selama bertahun-tahun. Aku benar-benar mabuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku pulang tadi malam. Kamu tahu bagaimana aku tidur? Aku 3 meter dari tempat tidur. Kakiku di atas bangku dan daguku di lantai. Aku menghabiskan semalaman seperti itu. Oh, Bagaimana denganmu? tidak apa-apa. Bagaimanapun juga. Profesor, kenapa kepalamu? Apa kamu berkelahi? Aku baru saja jatuh. Kamu tidak boleh minum. Jangan minum bersamaku lagi di masa depan. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, bos. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Ya. Maafkan aku. Kamu baik-baik saja? Ya. Aku mabuk dan ngomong sembarangan, jangan dipikirkan. Aku minum terlalu banyak kemarin. Aku tidak ingat apa-apa. Kamu sedang apa?
Kalian berdua sedang apa? Ah, apa yang terjadi dengan mulut kalian berdua berkelahi bersama? Semuanya hari ini kita punya banyak pekerjaan. Kita perlu menyelidiki kasus Tuan Li lebih awal. Profesor Ye, kalian berdua pergi ke rumah sakit Linyo ya untuk menyelidiki. Lihat apakah ada hal baru. Oke. Kamu pergi ke komunitasnya dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan informasi dari tetangga. Oke, mari kembali bekerja. Bagaimana dengan saya, Pak? Aku Deliang. Apa yang harus saya lakukan dalam kasus ini? Mulai sekarang. Jangan panggil aku dermawan lagi. Selama proses bekerja, jangan bercanda, oke? Apalagi yang bisa saya panggil? Panggil aku Dandan seperti mereka. Bos, bukankah ini bercanda? Karena semua orang ada di sini hari ini, izinkan saya mengulangi disiplin kantor. Untuk apa kantor itu? Untuk bekerja. Bukan tempat untuk bercanda dan menggodai. Saya harap semua orang bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan di masa depan. Oke. Tunggu, apa maksudmu? Apa masalahnya? Tidak bisakah kamu mengatakannya langsung? Haruskah kamu berbelit-belit? Apakah kamu menggunakan kekuasaanmu untuk menindas saya? Saya tidak menggunakan kekuasaan saya untuk menindasmu. Saya hanya ingin mengulangi disiplin kantor. Jangan anggap ini personal. Kita baik-baik saja saat minum semalam. Kenapa kamu berubah pikiran sepenuhnya hari ini? Aku suka kamu, kamu tahu. Aku tahu kamu suka aku. Apa yang terjadi padamu hari ini? Kapan aku suka kamu? Mata mana yang kamu pikir aku suka kamu? Aku tidak tertarik padamu, oke? Kamu bohong. Aku tidak bohong. Kamu bohong. Kamu bilang kenapa kamu tidak suka aku. Sama seperti kenapa kamu tidak suka tikus. Apakah kamu mengerti? Beritahu aku, Oke. Kamu sering bilang pada kami bahwa bagaimanapun hubungan pribadi kamu, selama itu tidak mempengaruhi pekerjaan. Kalian berdua sudah dewasa. Kenapa kalian bertingkah seperti anak kecil? Kamu juga Momo. Bagaimana hubungan pribadi kamu? Jangan bawa ke tempat kerja. Kamu lihat aku suka Yezi. Aku tidak sering bilang apa-apa tentang itu. hei, kita semua mabuk kemarin, dan kita semua pingsan. Aku belum pulih sepenuhnya. Mari kita tenang. Ayo. Mari kita tenang. Hei. Apa yang kamu lakukan? Ayo. 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 Kenapa kamu di sini? Kakakmu menyuruhku menyelidiki beberapa informasi pelanggan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak tahu. Sendirian. Kamu tidak harus bekerja hari ini. Apakah kamu ayahku? Kamu bukan ayahku. Kenapa kamu mengikutiku? Apakah kamu sedang bad mood? Tidak. Biar aku bicara sedikit. Aku bilang, ilmu barat sudah membuktikan bahwa, sudah dikonfirmasi bahwa, emosi bisa memengaruhi kesehatan fisik. Dan berbicara adalah cara yang baik untuk menenangkan emosi. Aku tidak terlalu mengerti ini. Tapi aku percaya ini ilmu pengetahuan. Ayo pergi. Kemana? Kita akan tahu saat sampai di sana.
Kenapa kamu tiba-tiba membawaku ke sini? Waktu aku masih kecil, ayahku bekerja di sekitar sini. Waktu dia bekerja, aku suka jalan-jalan di sini. Sepertinya aku tidak pernah bosan berjalan. Contohnya kalau aku dimarahi oleh guru kelas, atau aku tidak mengerjakan PR dengan baik, aku akan berjalan ke sini. Semua masalahku hilang. Dan kemudian, Aku berpikir, sejauh mana jalur ini bisa pergi? Sejauh aku ingin melarikan diri, sejauh yang aku mau. Tahiti di Laut Karibia, Praha di Republik Ceko, itu kota Milan Kundera. Selama aku mau, aku bisa melarikan diri ke ujung dunia. Tapi favoritku adalah Turki. Cappadocia. kenapa kamu ingin naik balon udara? Bagaimana denganmu? Shanbei? Shanbei? Kenapa? Shanbei adalah area batas provinsi dengan perpaduan etnis. Dalam sejarah, itu diperintah oleh berbagai kelompok etnis. Di zaman kuno ada Yifang Xianyu Bai Di. Kemudian ada Xiongnu Lu Shui, Hu Xianbei Tu, dan Dang People. Di zaman modern, itu adalah Jurchen Mongol dan Manchu. Ini sangat kuno. Kentana. Mereka tidak menyebut ternak sebagai ternak. Mereka menyebut anak sapi bukan anak sapi. Bukan anak sapi, tapi Niu Bulau. Tahukah kamu apa yang mereka sebut bakpao pada hari raya Qingming? Aku tidak tahu. Zitui. Artinya Jie Zitui. Awalnya orang makan makanan dingin pada hari raya Qingming memperingati Jie Zitui. Penolakannya untuk diangkat dan diberi penghargaan. Lihat orang di Shaanxi Utara menyebut Momo Zituo. Seperti menyaksikan legenda dari 2000 tahun yang lalu. Bukankah itu luar biasa? Hei, aku pergi. Jangan antar aku selamat tinggal. Akhir pekan. Kuharap kamu bahagia. Terima kasih telah menemaniku, aku merasa jauh lebih baik. Miao, kenapa kamu menakut-nakutiku? Kamu akan membeli permen pernikahan dengan Linser. Aku tidak ada acara siang ini. Aku akan menemanimu. Hahaha. Aku tidak keberatan menjadi bodoh. Aku hanya ingin menjadi lampu. Oke. Jadi sudah diputuskan. Jadi kamu pergi dengan Fang Miao. Lin Ouyang akan ada urusan mendadak dan tidak bisa pergi kan? Ini hanya bisa ditunda sebentar. Jika Lin Ouyang tidak muncul selama beberapa hari, Fang Miao pasti akan curiga. Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah itu hanya mengambil satu langkah demi satu langkah? Kamu sama sekali tidak bisa diandalkan. Haruskah aku memberitahunya sekarang? Aku akan memberitahunya bahwa dia tidak berencana menikahimu lagi. Dia akan hancur. Kurang lebih baik langsung saja. Jika dia hancur, biarkan saja. Jika kamu tidak bisa menangani ini, kamu belum cukup dewasa. Guru Li. Berdasarkan pemahamanku tentangmu selama ini, dan adaptasi kita bersama, aku bisa membuat diagnosis sederhana tentangmu. Aku mendengarkan. Lanjutkan. Kurasa, aku tidak menyangkal bahwa kamu memiliki IQ yang tinggi. Kamu tahu banyak, dan memiliki pengetahuan yang luas. Kamu jujur dalam segala hal. Kecerdasan emosionalmu mungkin sedikit lebih rendah. Banyak orang yang bilang begitu. Aku tidak menyangkalnya. Kamu sangat terus terang. Aku tidak bisa melanjutkan percakapan. Dia. Aku ingin minta bantuanmu. Bantuan apa? Aku suka Yomo. Tolong bantu aku mendekatinya. Ah? Ah? Kamu bilang kamu belum pernah punya pacar. Benarkah? Bagaimana mungkin? Meskipun aku akui aku sangat membencimu, tapi jujur saja, kamu tidak jelek. Kamu tidak jauh lebih buruk dari para idola muda itu, dan kamu sangat populer di kalangan wanita.
Klien wanita kita semua datang untukmu. Apapun yang kamu katakan, mereka semua terpesona olehmu. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu. Aku tahu. Kamu tidak tertarik pada orang lain. Apakah kamu yakin kamu suka lawan jenis? Tentu saja aku baru saja bilang aku suka weekend. Oh, kamu tidak perlu mengatakannya begitu langsung. Katanya saja kamu suka. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kekerasan kepalamu dan kenaifan Momo adalah pasangan yang cocok. Tapi cinta adalah perasaan timbal balik. Ini hal yang sangat halus dan rumit. Bukan tentang membaca deklarasi atau menandatangani kontrak. Apakah kamu mengerti? Kamu perlu belajar mengekspresikan. Aku sudah mengekspresikan. Aku sudah mengekspresikannya berkali-kali. Sejak aku masih di sekolah dasar. Aku diam-diam menyukai teman sekelasku. SMP, SMA, dan kuliah. Sebenarnya aku juga tahu beberapa cewek suka padaku. Tapi aku tidak tahu kenapa. Mereka mengabaikan saya setelah melihat saya beberapa kali. Hah? Saya benar-benar bisa mengerti. Ketidakpedulianmu. Sungguh keterlaluan. Tapi itu pekerjaan. Saya sedang berbicara tentang cinta. Kamu bisa menangani urusan di tempat kerja. Sangat kaku dan menyebalkan. Kamu tidak bisa melakukan itu dalam cinta, kamu tahu. Ketika mengungkapkan perasaan. Seharusnya kita mengungkapkan perasaan kita lebih langsung. Tunggu saya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya perlu meluapkan emosi. Tidak baik untuk mengumpat di tempat kerja. Jadi kamu setuju untuk membantu saya mengejar Yomo? Saya akan memberikanmu 4 kata. Tidak mungkin. Tentu saja. Setiap orang memiliki kebahagiaannya sendiri. Apakah dia menyukaimu atau tidak? Saya tidak bisa memutuskan. Tapi jika seperti yang kamu katakan, kamu memiliki kekurangan kepribadian. Bahkan jika dia menyukaimu, saya akan menghentikanmu. Saya mengerti. Bagaimanapun, jika kamu menanyakan saya beberapa hal rahasia, saya akan memberitahumu semua yang saya tahu. Dan saya akan memberitahumu semuanya. Senin. Berhenti bermain-main. Mengapa saya merasa semakin tidak tenang? Apa yang salah? Youyang dia belum muncul selama beberapa hari. Dan selalu bilang dia sibuk. Kamu terlalu paranoid. Saya masih bersamamu. Apakah petugas Lim bilang, dia telah mengambil beberapa desain komersial besar. Dia tidak bisa pergi tapi dia berjanji. Dia akan menemaniku di hari-hari penting ini. Saya akan mengkritikmu. Saya akan mengkritikmu. Setiap kali seorang pria bekerja keras,
Wanita harus mendukung mereka. Kalian berdua akan menghabiskan sisa hidup bersama. Meskipun sekarang kamu sudah sadar, dan kamu tidak menginginkan barang-barang mewah itu. Tas merek terkenal kita harus hidup lebih baik. Berapa tekanan yang dimiliki Pak Lin? Kamu tidak bisa meminta tanggung jawab saat ingin menghabiskan uang. Tapi jangan memintanya bekerja keras saat kamu butuh temani. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Kamu ingin kuda berlari tapi tidak memberinya makan. Apakah ada alasan untuk itu? Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi di hatiku, aku hanya merasa, jangan hanya. Ayo. Biar aku menasihatimu. Duduk. Bukankah kamu belum mengganti gaya rambut selama puluhan tahun? Kurasa sudah waktunya untuk mengubahnya. Aku tidak membutuhkannya. Jika kamu ingin hal itu terjadi, kamu harus mendengarkan aku. Pada akhir pekan, Hah? Apa yang terjadi? Ada cerita. Dia ingin mengejar adikku. Penata gaya. terima kasih. Potong rambutnya sesuai gaya ini. Gaya rambut ini tidak cocok dengan bentuk wajah pria ini. Aku bilang potong dan mulai. Hah? Hah? Abang kakak ipar punya keinginan kuat untuk mengontrol. Kakak ipar. Dia bukan kakak iparmu. Dia adalah bosku. Halo. Apakah ini Dr. Zhang Hui? Ya saya. Siapa Anda? Kami adalah keluarga Lin Youya. Saya adalah suami sepupunya. Ini sepupunya masuk-masuk. Masuk-masuk. Dr. Zhang, saya dengar dari sepupu ipar bahwa Anda adalah teman sekelas di SMA dan kamu bertemu saudara perempuanku saat kamu masih sekolah. Benar begitu? Ya benar begitu. Beberapa hal sulit untuk diucapkan. Aku dan Zidong. Iparmu. Kita sangat dekat saat sekolah. Sepupumu beberapa tingkat di bawah kita. Banyak anak laki-laki yang mengejarnya. Tapi akhirnya Zidong. Mereka pun bersama. Aku membantunya mengirimkan catatan pertama. Aku yang mengirimkannya. Hahaha. Kamu tahu hubungan kita. Bukan masalah untuk membantu hal kecil seperti itu. Bagaimana ini bisa disebut hal kecil? Ini masalah hidup dan mati. Kamu bilang kali ini saudara perempuanku. Aku benar-benar berutang banyak padamu. Kamu bilang dia baik-baik saja beberapa hari lalu. Kenapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Kamu baru saja dari bangsal kan? Kami melihat sepupu dan suaminya. Kami hanya melirik ke dalam pintu. Tapi kami tidak berani masuk. Dr. Zhang. Sepupuku dan saudara perempuannya selalu memiliki hubungan yang baik. Saudara perempuanku merawatnya sejak bayi. Dan membesarkannya sebagai ayah dan ibu. Segera setelah kami sampai di pintu. Dia melihat. Dia tidak bisa menahan tangis. Aku bilang, kenapa kamu menangis? Kamu bilang kamu menangis seperti ini. Apa yang akan dipikirkan sepupumu tentangmu? Benar kan? Kemudian aku bilang, mari kita atur emosi kita ya. Setelah mengatur emosi, mari kita masuk dan melihat. Kalau tidak, masalah ini tidak bisa diselesaikan. Tapi aku merindukan saudara perempuanku. Dia belum pernah melihat dunia sebelumnya dan mudah terpancing. Aku hanya memikirkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Oh hahaha. Aku hanya bilang, mari kita pergi ke dokter nanti ya. Mari kita temui dokter dan lihat bagaimana kondisinya. Kita perlu tahu apakah ini baik atau buruk. Mungkin tidak seburuk itu. Ah, benar kan? Aku bilang, bagaimana kamu tahu tentang penyakit sepupumu? Sepupumu yang memberitahumu. Aku ada urusan dan menelepon sepupuku Lin Youyang. Ketika aku meneleponnya, dia ragu-ragu. Aku memaksanya untuk memberitahuku.
Mengapa kamu tidak memberitahu kami hal sebesar ini? Sepupumu takut kamu akan khawatir. Aku sudah mengeceknya online. Sepupuku punya tumor. Kamu bilang dia punya tumor. Kalau bukan karena hubungan baik dengan dokter, dia sudah menyerah untuk berobat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau ini? Kamu tinggal di sini. Aku akan pergi dulu. Kamu tinggal di sini dan jaga baik-baik adikmu. Oke. Kamu bilang di dunia ini, apa yang lebih penting dari keluarga? Benar kan? Ya. Sepupuku dalam kondisi seperti ini. Aku pasti tidak bisa pergi. Aku tidak mau kuota belajar di luar negeri lagi. Bagaimana denganmu? Ini kuota yang kita perjuangkan selama 2 tahun. Kamu juga tidak akan pergi? Aku juga tidak akan pergi. Lihat kamu, bagaimana aku tega membiarkanmu tinggal di dalam negeri? Bolehkah kita tinggal bersama sepupu dan menemani dia sampai akhir? Dan menemani dia dalam perjalanan terakhirnya. Suamiku, kamu sangat baik hati. Hahaha. Oh. Lupakan saja. Masih ada pasien di dalam. Kami tidak akan mengganggumu. Kami akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Miao UMA. Kemarilah lihat ini. Ini semua model baru, aku tidak tertarik. Apa yang terjadi? Ini benar-benar aneh. Sejak proposal terakhir, aku tiba-tiba kehilangan minat pada barang-barang mewah itu. Tas dan sepatu. Aku hanya berpikir, mereka menghabiskan terlalu banyak waktu. Apa ini namanya? Ini adalah kelahiran kembali. Tentu saja, perubahan sikapmu terhadap kebutuhan materi itu benar. Tapi kita tidak bisa berhenti makan karena tersedak. Apa yang kita pilih sekarang? Ini untuk perjalanan bulan madumu. Kita masih butuh sedikit formalitas. Kalau tidak, ketika kamu melihat ke belakang, foto-foto perjalanan bulan madumu akan berantakan. Itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Benar? Yoi. Apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Aku tidak melihatmu 3 atau 4 kali setahun sebelumnya. Mengapa tiba-tiba kamu begitu antusias? Siapa yang harus disalahkan? Bukan kamu. Kamu bersikeras agar aku yang mengurusnya. Aku harus membantumu dengan hubunganmu. Lebih baik aku menghubungi Youyang lagi. Hei. Bantu aku melihat. Aku memakainya. Kamu lihat sendiri. Fang Miao, bantu aku melihat bagaimana pakaiannya. Kamu yang memutuskan. Fang Miao. Kamu tidak benar. Kamu punya masalah hubungan. Kamu cemas jika kami tidak membantumu. Sekarang ketika orang lain butuh bantuan, semuanya berjalan lancar untukmu. Kamu tidak pedulikan? Tidak, aku hanya ingin bertanya pada Youyang. Oke, aku mengerti. Bisnismu penting. Tapi urusan orang lain bukanlah urusan. Kamu bisa mengurusnya sendiri. Jangan marah. Pada hari Senin aku tidak bermaksud begitu. Oke, biar aku lihat. Ini tidak benar. Anda harus lebih halus dan bersih. Sedikit seperti pelajar, tapi tidak terlalu kekanak-kanakan. Ganti benihnya. Haha. Apa? Maksudmu penyakit sepupuku adalah alarm palsu? Diagnosis terbaru membuktikan bahwa diagnosis pertama adalah salah diagnosis. Aku tidak mengerti mengapa dia tidak memberitahumu keluarganya. Tapi sebagai dokter, aku hanya bisa menghormati keinginan pasien terlebih dahulu. Bagus. Aku tidak terlalu mengerti, Dr. Zhang. Sepupuku berpura-pura. Penyakit terminal adalah untuk menghentikan sepupunya bersama pacarnya. Mengapa terdengar semakin membingungkan? Tentang hal ini, kalian berdua mengetahuinya. Sepupumu dan suaminya telah berulang kali memberitahuku untuk tidak memberitahu sepupumu. Jadi, tentang hal ini, kau harus merahasiakannya. Jangan biarkan aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Sama sekali tidak. Tidak. Itu pasti. Sepupumu dan pacarnya sudah bersama begitu lama dan mereka belum keberatan. Lalu mengapa mereka bertunangan sekarang? Mengapa tiba-tiba memisahkan mereka?
Mereka bertunangan? Ah. Tapi dia bilang gadis itu serakah akan materi dan sia-sia dan menghabiskan hampir semua uang Lin Youyang. Sepupumu berkata bahwa dia lebih baik memiliki penyakit terminal daripada membiarkan gadis ini masuk. SST dokter masih di belakang. Tidak di rumah sakit. Kami masih pasangan. Ah, Bagaimanapun kami sudah merekam percakapannya. Nanti ketika Lin Youyang dan Lin Youya tahu tentang ini, semuanya akan selesai. sama sekali tidak. Lin Youyao, dia meminta saya untuk memastikan hubungan saudara perempuannya dengan Fang Miao. Jika saudara perempuannya mendengar rekaman ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Dia akan marah besar. Jadi menurutmu masalah ini berhasil atau gagal? Apa yang harus kita lakukan? Oh, Ya ampun, bahkan hakim yang baik pun tidak bisa menilai urusan keluarga. urusan rumah tangga. Apa yang bisa membuat mereka begitu bertekad? Sang Miao pasti terlalu materialistis. Mengapa orang begitu rumit? Mengapa mereka tidak bisa jujur saja? Benar juga. Tapi sekali lagi, penampilanmu tadi pasti layak mendapatkan Oscar. Mr. Yu Qixuan, kamu menyebutkan itu. Saya benar-benar ingin tinggal untuk saudara saya. Dua air mata itu luar biasa. Momo, katakan yang sebenarnya. Apa kamu pernah belajar akting sebelumnya? Tolong jangan panggil saya Momo di tempat kerja. Nama keluarga saya Yo dan nama saya Yomo. Terima kasih bos atas pujiannya. Saya sudah pulang kerja sekarang. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Kemana Mr. Huo pergi? Saya akan tinggal bersama Fang Miao malam ini. Jika saya tidak mengawasinya sekarang, bagaimana jika dia pergi mencari Lin Youyao? Saya tidak tahu bagaimana kabar orang-orang yang ingin rujuk kembali. Apa yang terjadi? Kamu tidak pulang tepat waktu. Lembur sukarela. Urusan pribadi. Untuk mendekati Yomo, saya harus melakukan beberapa persiapan teknis. Heyo. Lihat persiapan teknis ini. Saya selalu siswa sains dan siswa humaniora yang lemah. Saya cek online. Alasan utama rendahnya kecerdasan emosional adalah karena kurangnya literasi humaniora. Jadi aku nggak ada yang bisa dibicarain sama cewek. Kita harus tahu tentang Renaissance. Musik klasik dan lukisan barat. Aku tahu sedikit tentang Bach, Beethoven, Chopin, dan Monet. Tapi aku nggak bisa lebih dalam lagi. Aku nggak bisa ngadepin cewek sastra kayak Yomo. Aku nggak bisa ngadepin mereka. Aku cuma berdasarkan rating Douban. Aku bikin daftar 100 film Eropa terbaik. Aku putusin buat begadang nonton. 5 atau 6 film waktu nggak bisa ditunggu. Lo ambisius banget. Lo lagi baca apa sekarang? Mimpi di Balai Merah. Aku baru aja lihat Dayu bakar naskahnya. APA? Lo panggil Jubajie sebagai kakak kedua? Nggak itu yang dipanggil sama Saseng sama Bailong MA. Bodoh. Buang semua persediaan lo, buang semuanya ke tempat sampah. Siapa yang bilang gitu? Yomo itu cewek sastra. Dia punya temperamen yang bagus banget. Ingat. Semakin bagus temperamennya, semakin mungkin mereka buta huruf. Selain itu, meskipun dia cewek sastra, ketika lo pacaran, mereka nggak suka ikutin skrip. Mereka bakal ngomongin apa? Eksistensialisme. Jadi lo harus ngapain? Pikirkan. Cowok yang lo suka di akhir minggu sebelumnya. Tipe apa? Tipe berotot. Atau bintang sepak bola. Itu 800 tahun yang lalu. Pang Wei. Itu cuma bisa dianggap sebagai gelombang kecil dalam hidupnya. Gimana dengan Li Duan? Tipe yang bakal tenggelam di laut yang berombak besar.